Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di KRT malam hari ini. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan yang akan kita ambil dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya ulangi, dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelum bersama-sama kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam menuntun langkah hidup kami. Sebagai pribadi, keluarga, gereja, maupun dalam keseharian kami sebagai anggota masyarakat. Kami juga bersyukur atas kesempatan malam hari ini, kami dapat berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah KRT. Bapa di surga, kiranya Kau berkenan menguduskan, menyucikan diri kami masing-masing, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat kami terima dengan sukacita. Beri kami kemampuan, hikmat, untuk dapat melakukan kehendak Tuhan setiap hari, dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan dan tingkah laku kami. Mohon juga Kau berkati hamba-Mu yang membawakan renungan malam hari ini, agar dapat menyampaikan firman Tuhan, dan kebenaran Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut dan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan firman yang diambil dari surat Roma, pasal 6 ayat 1 sampai 11. Surat Roma, ayat 1 sampai dengan 11 saya bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Mati dan Bangkit dengan Kristus. Saya bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan
dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dibantu bacaan dari sinode dengan tema Hidup Hanya Bagi Allah dalam Kristus. Pembacaan kita saat ini terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 1-11. Rasul Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya telah dibenarkan secara cuma-cuma hanya oleh anugerah berdasarkan kasih karunia atau sola gratia, yaitu anugerah dari Allah melalui iman kepada Kristus. Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 antara lain mempersoalkan dan menolak anggapan yang salah bahwa orang-orang yang percaya boleh berbuat dosa terus dan tetap aman dari hukuman karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 1 dan 2. Rasul Paulus menegaskan suatu kebenaran yang mendasar bahwa orang yang sungguh percaya adalah orang yang hidup di dalam Kristus dan telah mati terhadap dosa, serta telah berpindah dari alam dosa ke alam hidup baru karena iman dan rahmat di dalam Kristus. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Dasar pengajaran ini hendak menegaskan kesatuan bagi orang beriman dengan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Orang yang dibaptis ke dalam nama Yesus adalah juga dibaptis ke dalam kematiannya. Sebagaimana Kristus bangkit dari maut, demikian juga orang percaya akan hidup dalam hidup yang baru dan taat kepada Allah karena anugerah Yesus. Orang beriman yang telah dibenarkan oleh Allah berkewajiban memelihara hukum Tuhan sebagai tanda umat yang diselamatkan. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah, kita adalah orang-orang yang sedang hidup dalam zona atau kawasan otoritas kasih karunia Allah. Namun kita menyadari bahwa kita masih berada dalam dunia yang masih dilingkupi dan dikuasai oleh kedagingan yang berdosa. Itu berarti bahwa keberadaan kehidupan kita serentak dibenarkan dan tetapi masih berdosa. Karena itu dengan kuasa Roh Kudus-Nya, marilah kita memelihara kehidupan yang berpadanan dengan panggilan kasih karunia dan tidak lagi dikuasai oleh gelora nafsu duniawi yang ada di singgasana. Jangan lagi dosa menguasai hati kita. Seperti seekor binatang atau hewan yang tercebur ke dalam sungai atau kolam, maka ia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk keluar dari kubangan kolam atau sungai itu, supaya akhirnya dia terbebas dan selamat. Seperti itu pula kita yang masih hidup dalam kubangan dosa. Marilah segera bergegas meninggalkan dosa kesayangan masing-masing agar dosa itu tidak lagi menguasai kita. Marilah kita bertobat dari sifat buruk yang dilakukan di tempat kegelapan menuju ke tempat terang Yesus Kristus. Namun harus dibedakan, kalau binatang yang tercebur tadi dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kita manusia dapat selamat bukan karena semata-mata usaha kita, tetapi hanya oleh karena kita diberi anugerah keselamatan oleh dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya yang telah dibenarkan karena belas kasih-Nya, marilah kita mengenakan manusia baru karena persekutuan dengan Yesus Kristus. Berkat kuasa Roh Kudus, marilah tanpa henti-hentinya membarui budi, hati, dan batin, agar kehidupan kita kini semakin berkesesuaian dengan panggilannya untuk kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan cara apa kita bisa membuktikan
bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, jalan yang mungkin dianggap paling sederhana adalah dengan cara menjauhi dosa kita yang dulu kita lakukan sebelum mengenal Yesus Kristus. Saya yakin kita semua punya kelemahan masing-masing yang rentan bagi kita untuk jatuh dalam dosa. Sebisa mungkin, jauhi segala sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan usahakan kita boleh hidup benar dan hidup kudus bagi Tuhan. Ingat bahwa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dapat dilihat di 1 Petrus 1 ayat 19. Sehingga kita pun harus hidup dengan benar dan memuliakan Allah selama kita hidup. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali dalam keseharian kita melihat banyak orang yang salah ambil persepsi atau salah mengerti tentang pengajaran, pidato, atau perkataan seseorang. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa sebab, misalnya bahasanya yang berbeda, atau juga kurang konsentrasi, atau juga mendengarkan tidak secara lengkap. Ya, bisa banyak hal ya, bisa banyak sekali hal yang menyebabkan seseorang menjadi salah mengerti tentang pengajarannya. Baik, kembali ke dalam pembacaan dari sinode yang tadi, dalam renungan kita malam hari ini, Rasul Paulus sedang melengkapi pesan yang disampaikannya di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 5. Tentang keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, yaitu anak-anaknya di dalam karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada Tuhan sekali lagi bahwa Dia yang dalam kasih-Nya memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus untuk menuliskan pasal 6 ini. Bisa kita bayangkan akibat dari tidak adanya Roma pasal 6, misalnya setelah menuliskan surat Roma 5, kemudian Tuhan panggil Rasul Paulus. Kita bayangkan, anak-anak Tuhan bisa hidup seenaknya. Bisa hidup dalam dosa, tidak melakukan kehendak Tuhan, atau ya tidak mau mendengarkan nasihat yang baik, hidup seenaknya. Ya, sebagaimana yang dicantumkan dalam bacaan kita tadi dari sinode, bahwa dalam dunia yang masih dilingkupi oleh dosa, oleh kedagingan yang berdosa, berarti bahwa keberadaan kehidupan kita ya masih cenderung melakukan dosa. Jadi kita patut bersyukur di dalam Roma ini, Roma 6 ini, Paulus menegaskan sekali lagi bahwa kebenaran itu, pembenaran yang diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus itu sendiri, patut kita hidupi. Kita jalani kehidupan kita, menghidupi kebenaran Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan, karena keselamatan dan kebenaran itu memang diberikan secara cuma-cuma kepada anak-anaknya, tapi tidak murahan. Harganya sangat mahal. Seperti tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 19 saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 19. Ya, penebusan kita tidak murah, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi harga daripada pembenaran atau kebenaran atau dibenarkannya kita oleh Tuhan sangat mahal.
maka kita patut untuk menghidupi keselamatan itu, menjalankan kehidupan kita seturut kehendak Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita hidup seturut kehendak Tuhan? Dalam bacaan tadi juga sudah disebutkan, jalan yang paling sederhana, yang mungkin dianggap paling sederhana adalah dengan cara menjauhi dosa yang dulu kita lakukan ketika kita sebelum mengenal Kristus. Sekali lagi, mari kita menghidupi keselamatan itu, dan jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah diberi. Agar kepada kita, Tuhan Yesus tidak berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Melainkan seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan buli-buli mereka dengan minyak, kita bersama-sama dengan Tuhan masuk ke dalam ruang perjamuan, yaitu sorga yang kekal. Bapak Ibu, Pak Pendeta Agus Triampi dalam khotbahnya pernah menyampaikan, yaitu bahwa inti dari kehidupan umat Kristen adalah mengucap syukur. Maka marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan, atas dibenarkannya kita oleh kasih karunia Tuhan saja, atas darah yang sangat mahal yang tercurah buat kita, anak-anaknya. Sehingga kita semua diberi kesempatan untuk hidup hanya bagi Allah dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dilandasi dengan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Baik Bapak Ibu Saudara, kita bawakan persembahan dalam doa dan sekaligus dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang diberikan Kristus
Yesus Juru Selamat kami di kayu salib. Akan tetapi, semua pemberian yang berasal daripadamu ini menyatakan rasa syukur dan tanda bakti kami kepadamu, ya Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini, agar terpakai dengan baik untuk mendukung persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu. Bapa di surga, kami juga berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh tersimpan dalam hati kami, boleh kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap, perbuatan, dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk karya keselamatan dari Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu dibenarkan. Itu semua sesungguhnya adalah karena kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan saja. Kami berdoa buat seluruh jemaat GKP Yeruel Cibubur. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kami sekalian dengan penyertaan dan perlindungan senantiasa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, jemaat yang dalam kesulitan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, terlebih ya Tuhan, kesembuhan, jalan keluar buat semua kesulitannya. Seturut kasih karunia dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa bagi GKP Yeruel Cibubur. Kiranya Tuhan memberkati seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan. Tuhan kiranya memberkati pendeta jemaat, Tuhan memberkati majelis jemaat, komisi-komisi, panitia-panitia, dan juga Tuhan berkati pengurus sektor-sektor, supaya melalui pelayanan kami, kehendak Tuhan yang kami laksanakan, dan nama Tuhan saja yang kami muliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan menolong, memberi jalan keluar dalam masalah yang kami hadapi, khususnya di dalam masa pandemi ini. Tak lupa juga kami berdoa buat seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan juga yang menyertai, menguatkan, dan memberi jalan keluar. Sehingga ya Tuhan, kami bersama-sama seluruh bangsa bisa kembali dalam kehidupan normal, melakukan setiap tugas, panggilan, dan tanggung jawab kami seturut kehendak Tuhan saja. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mengakhiri kebaktian rumah tangga hari ini di rumah kami masing-masing, dan juga kami akan beristirahat. Mohon kiranya Tuhan melindungi kami dalam istirahat malam hari ini. Tuhan berkenan menjaga dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Dan keesokan harinya kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat, siap beraktivitas dan menjalankan tugas panggilan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang berdosa ini. Kiranya Tuhan juga berkenan menjawab dan mengabulkan doa-doa kami, dan perkenankan kami berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.